Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu semua, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ada sukacita yang baru? Amin. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kita persatukan hati, kita akan memulai ibadah kita. Syakala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala bo. Syakala barata kala bashi. Ura barata kala bashi. Ura barata kala basya kala barata kala bashi. Shekela la 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 barata kala bo. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang Tuhan setiap kami Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Baik kami yang di tempat ini ataupun kami yang di rumah-rumah ya Bapa, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aba, begitu sukacita Tuhan, kami bisa datang untuk menjumpai Engkau Tuhan pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang Engkau lewatkan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Tapi Engkau akan memeluk Tuhan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup di tengah-tengah kami. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami Tuhan datang Tuhan ke tempat ini ya Bapa, mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan puaskan kami ya Bapa. Bagi kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan oleh biodara Yesus. Kami yang memiliki masalah hidup Tuhan, kami yang terikat ya Bapa, kami percaya Engkau akan lepaskan. Engkau akan membuat kami Tuhan menjadi seorang pemenang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Bila pada saat kami menyembah Engkau ya Bapa, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami. Bila hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi kami semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa.
terima kasih ya Roh Kudus. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Hadir Tuhan dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Oh, oh, oh. Hadirlah dalam hidup kami. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Shikila barata kala barata kala barata kala masyakala ura la 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 barata kala masya ura la la kala barata kala masyikila shikila barata kala masyi ura la 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 barata kala shikila barata kala shikila barata kala masya ura barata kala masya ura la la kala barata kala masyikila barata kala ura barata kala masya. Oh Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, shikila barata kala shikila barata kala ura barata kala masyakala barata Tuhan Yesus, dengan apa kami Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak
Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Kau layak kami puji ya Bapa. Kau layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan kanan sama kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, kita adalah orang yang luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yuk. Tak terbaik yang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkabariku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo mulai kita langkah. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, yang tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megabariku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo anak muda kita sama-sama loncat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Masih semangat untuk menyembah Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada semangat yang baru? Amin. Ada sukacita yang baru? Amin. Luar biasa. Ayo kita tepuk tangan. Kita memeriahkan Tuhan, amin. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan generasiku. Sebab
luar biasa sungguh. Kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati Tuhan setiap kami, kesehatan kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan akan memberi Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bekerja saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu
kasih. menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih. menikmati kasih anugerah-Mu. Ya basyakara basyande. Shinarata karara basyasa. Yarana sikina basyande. Haleluya. Engkau baik Yesus. Engkau mengasihi kami Yesus. Engkau mencintai kami. Kami mengasihi Tuhan. Engkau layak dapat pujian. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak disanjung. Engkau layak Tuhan. Terima persembahan kami. Terima ucapan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Abu Bapa buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada di rumah-Mu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat kesempatan, buat kehausan, buat kerinduan yang Kau taruhkan di hati kami. Sehingga kami boleh ada di rumah-Mu saat ini. Kami percaya semua itu karena Engkau ingin memberkati kami. Bapa dalam surga, urapi anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mendapat pengertian sorgawi dan bahkan aktifkan panca indera rohani mereka, sehingga terang Injil itu bisa menyinari pikiran mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan otoritas perkataan sorga, sehingga pada saat hamba-Mu ini menyampaikan pesan, tuntunan-Mu, nasihat-Mu, teguran-Mu, kami percaya ada pembaharuan secara sempurna buat anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu. Berbicaralah Bapak, kami siap duduk dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Oke. Hari ini sebelum memulai, saya akan kasih kesaksian sedikit saja. Jadi hari Minggu saya dapat telepon dari salah satu orang yang menyewa rumah saya di Eden Park. Katanya rumahnya roboh. Jadi saya juga bingung maksudnya rumah roboh itu seperti apa. Karena definisi dari rumah roboh itu banyak. Jadi setelah itu saya bilang karena sudah malam, Senin saya datang untuk melihat rumah tersebut. Saya dan istri sepakat datang hari Senin, dan ternyata luar biasa. Dari dalam rumah kita bisa melihat langit-langit yang begitu indah. Alias gentengnya pada turut, dan langit-langit yang menahan plafon itu juga hancur. Karena ada rayap. Ditambah musim hujan yang terus-menerus, dingin, dan rayapnya juga jadinya lapar gitu ya. Biasa kalau kita di puncak kan gampang dingin gitu ya. Ya gampang lapar gitu, karena dia hawanya dingin jadi gampang lapar. Jadi rayap juga begitu. Ya makan habis dan rumahnya beberapa genteng jatuh, menimpa plafon, plafonnya juga jatuh. Tapi puji Tuhan, tidak menimpa orang di rumah, karena pada saat kejadian orangnya pada pergi semua di luar rumah. Lalu si penyewa bilang, ya sudah, potong saja berapa bulan kami tinggal, uang sewanya dikembalikan. Jadi kalau orang bilang tuh sudah jatuh ketimpa tangga pula gitu ya. Kalau kita ingat, bulan lalu saya baru jatuh dari tangga 3,5 meter. Lalu
hari Senin saya datang, saya melihat langsung kejadiannya, dan ada beberapa hamba Tuhan di sini pengerja juga yang kena musibah juga. Saya sudah diingatkan sama Tuhan, hati-hati. Jadi waktu saya sebelum kejadian ini memang sudah diingatkan berkali-kali. Tapi akhirnya saya alami juga. Lalu saya mulai bernegosiasi dan saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada masalah saya. Dan Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Saya pemimpin di sini, saya ditetapkan untuk jadi pemimpin di sini, saya harus jadi pemimpin yang berkemenangan. Kalau saya jadi pemimpin yang berkemenangan, saya percaya orang-orang yang dipimpin saya juga akan berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada panik, tidak rasa takut, tidak ada sama sekali. Berapa hari sebelumnya saya ketawa-ketawa sama istri saya karena saya cek saldo BCA saya. Baru kali ini saya seorang dari marketplace yang ditarik sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Saya pegang Indonesia, saya pegang market Indonesia. Dan Tuhan bilang ikut saya waktu di Danau Galilea. Saya sempat menolak. Lalu ketika saya datang lagi ke Israel di Danau Galilea, saya dipanggil lagi sama Tuhan. Di situ saya tersungkur, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau, saya siap. Yang penting jangan tinggalkan saya. Akhirnya sekarang saya jadi seperti ini. Perkenanan Tuhan, saya boleh jadi gembala di tempat ini. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Berikan saya hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu saya mulai bernegosiasi dengan si penyewa. Saya bilang begini, Bu, ini biaya perbaikannya nggak murah. Nggak murah. Ya, nggak murah. Kalau misalkan saya kembalikan uang sewanya, saya nggak akan bisa lagi perbaiki rumah ini. Selama saya dari orang marketplace sampai jadi hamba Tuhan, baru kemarin saya ngelihat saldo BCA saya 0. Tapi saya ketawa loh. Saya nggak ada rasa takut, saya nggak ada rasa khawatir, saya nggak ada rasa cemas. Saya malah ketawa-ketawa, malah jadi lelucon bagi saya dengan istri saya. Sepanjang jalan kami ketawa-ketawa. Kenapa? Karena baru kali ini saldo BCA saya bisa lihat rekeningnya 0. Saya saksikan kepada Novi, saya bilang, Nov, lihat Nov. Saldo seorang hamba Tuhan itu 0. Padahal saya pengusaha loh. Saya pengusaha, saya hamba Tuhan juga, dan bisa 0. Tapi saya nggak bersungut-sungut, saya nggak marah-marah, saya cuma ketawa gelinya minta ampun. Terus sepanjang perjalanan pakai mobil ketawa terus gitu. Itu bedanya hamba Tuhan sama orang dunia. Ditambah lagi setelah mengetahui saldo 0, kejadian di hari Minggu malam dan Senin kami. Lalu ada timbul belas kasihan di sini untuk memperbaiki rumah itu. Padahal jelas-jelas ada di perjanjian penyewaan bahwa kalau ada kerusakan mereka yang tanggung. Dan kejadian kerusakan itu bukan karena salah saya, tapi kan force major. Karena rayap, siapa yang bisa kontrol rayap? Saya juga nggak bisa kontrol rayap. Banjir, siapa yang bisa kontrol banjir? Gempa bumi, siapa yang bisa mengendalikan gempa bumi? Jadi akhirnya saya bilang sama ibu itu, Bu, saya akan bantu sebisa saya, kita coba ganti spandek aja. Daripada gentengnya jatuh, menimpa orang dalam rumah, bisa jadi masalah. Sekalipun sebenarnya itu bukan kesalahan saya, tapi saya punya rasa belas kasihan. Orang percaya nggak Pak? Bukan orang percaya. Di situ saya harus sebagai saksi. Saya bisa aja dengan arogannya saya bilang, ya udah kalau mau keluar gitu, bisa aja. Rumah saya kok. Tapi saya harus jadi saksi. Saya harus memberitakan kebaikan Kristus. Saya harus menyatakan karakter Kristus. Jadi akhirnya saya panggil tukang, suruh cek semua, timbullah nilai yang bombastis dan dramatis. Jadi saya juga bingung, wow. Lalu saya bilang begini sama tukangnya. Tukangnya kebetulan cukup menganggap saya sebagai bapak. Kenapa? Walaupun dia dari seberang, tapi karena dulu mandornya dia itu sama saya dekat sekali. Sekarang sudah almarhum. Dan dia menganggap mandornya itu sebagai bapak. Ketika dia tahu kedekatan saya dengan bapaknya, dia juga sekarang menganggap saya sebagai bapak. Walaupun dari seberang. Itu kebaikan Tuhan, itu urapan Tuhan. Makanya kalau orang diurapi Tuhan, dia tidak perlu ganti-ganti jas, banyak gaya supaya dihargai orang. Tapi urapan itu sendiri akan bekerja sehingga ia dihormati orang, ia dihargai orang. Tidak perlu dengan kekuatan kita. Biarkan aja mengalir. Nah di situ dia bilang, Pak, saya bantu Bapak. Akhirnya dikasih nilai sekian lah.
Lalu saya bilang sama istri saya, Mang, kita nggak punya uang loh. Saya nggak malu mengakui di sini. Banyak hamba Tuhan yang begitu sombongnya menyatakan, oh saya hebat, saya kaya. Saya diberkati. Saya mau tanya sekarang, berarti orang yang nggak diberkati, berarti nggak disayang Tuhan begitu? Berkat dari Tuhan itu jangan diukur dari uang. Salah besar itu. Itu cara pikir orang dunia. Cara pikir kita anak Tuhan, berkat dari Tuhan itu banyak hal. Kesehatan, kebahagiaan. Gak punya uang saldo nol aja masih ketawa-ketawa saya. Itu sukacita yang luar biasa. Itu gak bisa dibeli sama orang dunia. Kesehatan. Banyak berkat Tuhan. Jadi akhirnya saya bilang gini sama istri saya, Mam, tabungan kita ada berapa? Memang saya ada simpan uang dolar untuk pergi ke Yerusalem. Itu cadangan uang saya terakhir itu mau ke Yerusalem ceritanya. Tapi karena pandemi kan gak bisa ke Yerusalem. Jadi akhirnya kami keluarkan beberapa dolar dan masih kurang. Lalu saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya minta tolong supaya ada damai sejahtera sehingga saya bisa selesaikan masalah ini. Itu hari itu harus dikerjain, gak bisa dipending-pending. Oh nanti dia 7 hari lagi ya tunggu saya dapat uang. Oh nanti ya 1 bulan lagi, gak bisa. Orang langit-langit di surga sudah kelihatan dari dalam rumah kok. Gitu. Kalau hujan kan ngeri itu, musim hujan lagi. Jadi akhirnya si yang punya rumah setuju, dia tetap tinggal di situ, uang sewa nggak usah dikembalikan, tapi dengan catatan saya membantu untuk memperbaiki semua atapnya dibongkar, karena rayap semua. Jadi kayu-kayu penyangga gentengnya sudah melengkung semua, tinggal tunggu waktunya saja. Gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan gimana ya, kasih saya hikmat. Saya butuh hikmat saat ini. Saya tenang, saya nggak ada rasa takut, enggak, saya cuma tenang. Gimana ya Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, kalau yang jemaat lama mungkin ingat ya, mungkin tahu. Dulu saya, sekalipun saya sudah jadi gembala, saya pakai kalung emas besar. Masih ingat ya mungkin ya, beberapa orang masih ingat. Kalau dulu Cemeri bilang, kok hamba Tuhan pakai kalung emas? Karena memang saya dari marketplace. Dulu malah saya bukan hanya kalung emas, pakai gelang emas. Gitu. Karena saya dari bos yang dipanggil Tuhan. Nggak gampang itu, nggak gampang. Prosesnya nggak gampang itu. Prosesnya nggak gampang. Jadi akhirnya Tuhan ingatkan, nah kalung itu kamu jual. Nah. Kamu kan sudah nggak pakai lagi, kamu sudah jadi hamba Tuhan, kamu jual. Oh iya ya Tuhan, saya punya kalung satu. Saya bilang sama istri saya, coba kita lihat di SDB. Kalung papi ada di mana? Cari, ketemu. Ada kalungnya, sama suratnya. Sudah kami ke Paris, di Nagoya Hill, ke Paris, emas Paris tuh, toko emas Paris. Sampai di sana, saya kasih emasnya, saya kasih suratnya. Saya pikir, wah ini bisa bantu nih pembiayaan ini. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditolak. Kenapa ditolak? Mereka bilang, kalau beli emas dari sini Pak, baru kami bisa beli. Kalau bukan dari sini kami nggak bisa beli. Lalu saya diam lagi, saya gitu, saya kalau ada masalah saya berdiam. Saya tidak gerasak gerusuk kayak keledai liar, serodok sana, suduk sini. Enggak, saya tenang. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, kasih saya arah, di mana saya harus pergi. Tiba-tiba saya dikasih lihat apa tuh? Lucky Plaza, banyak toko emas di kiri kanan. Saya dikasih penglihatan jelas sekali, dan saya bilang sama istri saya, Mam, Tuhan bilang kita ke Lucky Plaza. Jadi kita pergi ke Lucky Plaza, dan di sana Tuhan tuntun kita ke toko bandar emas ya, bandar baru apa bandar emas, pokoknya bandar apa gitu. Nah, kita ke situ, ya terus kita kasih, dan ternyata dia tanya, ada suratnya Pak? Ada suratnya, saya kasih suratnya. Dan setelah ditimbang, setelah dinilai, dia bilang, oke Pak, nilainya sekian. Saya bilang, puji Tuhan masih ada nilai. Nilainya sih luar biasa juga, saya kaget juga. Selama ini saya bawa nilai sebesar itu, saya bawa kemana-mana. Puji Tuhan, leher saya nggak putus. Saya kaget juga lihat nilainya, saya terus terang kaget juga gitu. Wah Tuhan, selama ini saya bawa uang sebanyak itu di leher saya gitu. Tapi itulah akhirnya setelah deal, jadi kami tunggu di situ beberapa saat, kemudian orang yang ngetes keluar. Saya ngeliat rantai saya sudah putus-putus dan hangus-hangus. Saya pucat sekali, saya bilang Tuhan, kami lagi butuh dana gitu. Ini kok rantai saya jadi kayak begini gitu. Jadi dia jelaskan bahwa rantai itu kan ada batangan, ada cincin, batangan, cincin, batangan. Cincinnya itu bukan emas 24 karat. Tapi batangannya 24 karat. Dia jelaskan begitu. Tapi saya sudah doa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kemenangan. Karena saya
ada dalam Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia nggak tahu dia ngomong apa, kami hanya diam saja dengerin gitu ngomong. Tapi nggak tahu gimana, tiba-tiba dia ke meja, dia ambil uang yang disepakati, dia kasih saya. Ini Pak, saya pikir dikurangi uangnya. Karena kadar emasnya kan berkurang otomatis. Tapi nggak tahu gimana, dia ngomong, dia cuma ambil uang di meja, kasih ke saya. Ayo Pak, kita hitung. Itu pembelaan Tuhan, saya percaya itu pembelaan Tuhan. Alkisah uang itu terkumpul semua dan dana yang dibutuhkan pada hari itu juga cuma berbeda jam, cukup semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada yang namanya kesesakan. Pasti ada yang namanya pergumulan. Tapi itu bukan berlaku buat orang dunia. Orang percaya juga diizinkan Tuhan untuk mengalami hal seperti itu. Saya seorang hamba Tuhan. Kalau domba-domba saya, anak-anak rohani saya ada masalah, dia pasti ke rumah saya. Pak, gimana Pak? Jalan keluarnya gimana? Tolong dong Pak, kita doa sama-sama, minta tolong sama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kalau gembala punya masalah, larinya kemana? Ya kan? Jadi di sini saya banyak belajar. Saya melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan izinkan, baik dalam hidup orang tidak percaya maupun orang percaya. Tapi karena kita semua orang percaya, saya akan membahas konteks dalam kesesakan yang diizinkan Tuhan di kehidupan orang percaya. Makanya hari ini tema khotbahnya adalah kuat dan bertumbuh. Kuat dan bertumbuh. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, seperti Nuh. Ya, kita lihat dari Nuh. Nuh waktu dia bangun bahtera, dia bikin bahtera besar-besar gitu ya. Itu pasti ditertawakan sama banyak orang. Karena banyak orang yang gak percaya bahwa akan ada air bah. Gitu. Mereka pasti tertawakan. Tapi ketika Nuh dalam proses itu dia taat, dia tetap mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada akhirnya Nuh menerima yang namanya berkat keselamatan. Musa juga begitu. Musa, dia karena ingin membela bangsanya, dia bunuh orang Mesir itu. Apa yang terjadi? Dia mau ditangkap sama Firaun, makanya dia lari. Ada proses, dia lari, ketemu Yitro, mengembalakan kambing domba. Tapi pada saat pelarian yang gak enak itu, pelarian kan gak enak ya. Dicari-cari orang, dikejar-kejar orang dalam ketakutan. Dan dalam pelarian itu dia diproses. Apa yang dia dapat pada akhirnya? Dia dapat berkat kelepasan. Kenapa? Karena dia dipilih sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir identik dengan perbudakan. Ya. Terkadang kita ini melakukan dosa berulang-ulangan karena kita diperbudak. Kita diikat, kita dirantai. Secara spiritual itu harus diputusin rantainya. Jadi perhatikan ya, nanti kalau kalian mengalami satu goncangan itu karena gini, artinya gini, mengalami goncangan karena ada dosa yang kita lakukan, tapi dosanya itu berulang-ulang. Minta ampun, jatuh lagi kepada dosa yang sama. Minta ampun, jatuh lagi kepada dosa yang sama. Nah itu biasanya terikat. Ya. Didoain berapa kali, balik lagi ke dosa yang sama, itu terikat. Nah itu harus diputuskan rantainya. Itu ikatannya harus diputuskan, baru bisa bebas orang itu. Doanya gitu, putuskan rantai yang mengikat. Dosa apa, roh apa, putuskan. Nah, itu ada berkat kelepasan di bagian Musa, di proses Musa pada saat pelarian. Begitu juga dengan Yusuf. Kita tahu sama-sama cerita Yusuf ya. Dia mimpi, dia ceritakan kebenaran, dibenci sama saudara-saudaranya dan juga kakak-kakaknya gitu ya. Akhirnya apa? Dibuang, dijual. Dibuang, dijual, dan juga ditahan. Kan akhirnya ditahan gara-gara tante Potifar. Dalam proses Yusuf gak enak loh. Tapi dia tetap dalam kebenaran. Dia tidak jatuh dalam dosa. Sehingga pada akhirnya Yusuf dalam prosesnya, dia menang dalam prosesnya, dia menang dalam pergumulannya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, dia menyelamatkan saudara-saudaranya.
Di dalam proses Yusuf, dalam pergumulannya, dia mengalami proses pemeliharaan. Dia mengalami berkat pemeliharaan. Karena tanpa dia bangsa Israel, itu mungkin gak ada sampai hari ini. Begitupun Daud. Daud masih kecil diurapi jadi raja. Tapi dia tidak langsung jadi raja. Dia mengalami proses. Dia mau dibunuh Saul. Dia lari. Dia menghindar dari kejaran Saul, Raja Saul. Tapi apa yang terjadi ketika dia tetap bermazmur, dia tetap memuji menyembah, dia tidak jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Bangsa Israel akhirnya meminta dia menjadi raja setelah Saul mati. Ada berkat kemenangan, ada berkat perkenanan. Tapi semuanya itu harus melalui proses. Orang yang akan mendapatkan piala kemenangan harus melalui pertandingan. Kecuali beli piala di toko. Itu piala kepalsuan. Tapi kalau piala kemenangan sejati, dia harus bertanding baru bisa dapat piala itu. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah, kesesakan dalam hidup kita saat ini, itu adalah kebaikan dan tujuannya adalah berkat. Ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia, dia untuk mati loh. Dia datang untuk mati. Dia bukan datang untuk happy-happy, dia datang untuk mati. Dan dia mati untuk memberitakan kasih Allah yang begitu besar buat kita. Allah mencari orang berdosa yang mau bertobat. Orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Jangan jadi Kristen KTP. Tahu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Jadi Kristen yang punya kakak. Kakak sorgawi. Kristen kemenangan, Kristen kelimpahan. Bahkan nanti akhirnya kakak itu menjadi keselamatan kekal buat kita. Amin. Tujuan kekristenan itu adalah keselamatan. Penting tuh, saya kasih tahu ya. Tujuan kekristenan adalah keselamatan. Jangan kita berpikir bahwa jadi Kristen itu terima mujizat saja. Jangan. Kita buka ya Filipi 1:29. Kita lihat. Ini gak gampang jadi Kristen. Masuk surga tuh gak gampang. Roh, jiwa, tubuh harus sempurna. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Kita lihat nanti. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Waduh Tuhan, kalau begitu jadi orang Kristen menderita dong. Saya tanya sekarang, kenapa di dunia ini banyak penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan di dunia ini banyak sekali penderitaan, banyak sekali tangisan? Tolong jangan keluar masuk ya. Ya, hormati firman Tuhan. Jadi, saya mau lanjutkan. Kenapa kita harus menderita untuk Dia? Karena Dia lebih dulu menderita untuk kita, untuk memberitakan kasih Bapa. Nah, kita juga menderita untuk Dia, untuk memberitakan kasih Kristus. Tetapi menderita dalam hal apa? Apakah kita harus hidup miskin, baru kita kaya di hadapan Tuhan? Apakah kita harus menangis dulu, baru Tuhan tertawa? Ataukah kita harus jatuh dulu, baru Tuhan menolong? Nah, ini salah konsepsinya. Saya akan jelaskan firman ini. Menderita untuk Dia maksudnya adalah, coba buka 1 Petrus 4 ayat 1. Ini penting sekali ya, firman hari ini penting sekali. Karena saya percaya kalau kalian mengerti, kalian menangkap sesuatu dari firman ini, kalian pulang akan bawa kemenangan. Ini bagus sekali, coba pelajarin. 1 Petrus 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, disalib, dicambuk, ditelanjangi, diludahi, dipukul, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian.
Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, perhatikan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya penderitaan untuk Yesus adalah penderitaan kedagingan, penderitaan hawa nafsu, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Pak, kalau kayak gitu boleh kaya gak? Ya boleh. Boleh. Tapi ingat ya, jangan kalian bilang bahwa dengan kaya itu artinya disayang Tuhan gitu. Gak boleh ngomong begitu. Ya, ada beberapa orang yang ngomong, wah Pak, gembala di sana naiknya Land Cruiser loh, gembala sana naiknya Fortuner loh. Saya sedih dengar itu. Berarti mereka mengukur bahwa gembala yang diurapi Tuhan berarti tanda kutip kaya. Nah, ini salah nih, ini salah. Kalau begitu berarti orang-orang yang gak punya uang berarti berdosa dong. Kan gak boleh ngomong begitu juga. Gitu. Ya. Buktinya hamba-hamba Tuhan, bagian hamba-hamba Tuhan adalah apa? Hidup berkecukupan. Itu bagian dari hamba-hamba Tuhan. Walaupun saya diizinkan kejadian gini, saya masih bisa makan enak. Saya masih bisa minum jus. Saya masih bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya masih kerja kemarin terusin besi. Dengan sukacita, saya tidak menyalahkan Tuhan, saya tidak bersungut-sungut sama Tuhan, saya tidak berteriak-teriak sama Tuhan, tapi saya bilang apa? Tuhan, terima kasih buat ujian ini, karena saya boleh kuat, saya boleh dapat jalan keluar, dan saya menang. Gak ada saya bersungut-sungut, gak ada saya mengeluh-ngeluh. Kenapa? Kalau saya bersungut-sungut, saya mengeluh-ngeluh, maka apa yang saya ucapkan itu jadi kehidupan saya, di kehidupan saya. Tapi ketika saya percaya bahwa Tuhan saya nolong saya, semuanya beres. Dalam hitungan jam, Bapak Ibu. Beres semua. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau Tuhan Yesus saja sudah menderita, tapi dia tidak bersungut-sungut, malah dia bilang, Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih ada kasih, padahal yang membunuh Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang pernah ditolong Tuhan Yesus. Kita harus punya pikiran seperti itu. Ingat, di dunia ini penderitaan terjadi karena dikuasai oleh iblis. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Ya. Tetapi kita, karena kita anak Tuhan, sekalipun ada iblis di mana-mana di luar sana, bukan di sini malaikat semua. Di luar sana ya ada iblis gitu ya. Tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Kalau kita nggak punya Tuhan, habislah kita. Habis kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang pernah menjadi manusia, pernah dicobai, pernah sedih, pernah dihianati, pernah marah, pernah kecewa, tetapi dia menang sampai akhir pertandingan garis hidup dia. Ini kita harus punya pikiran seperti ini. Ya. Pikiran yang ketika kita dikasih satu masalah, dikasih satu goncangan, kita bilang, yes! Pak, kok yes? Tuhan masih perhatikan saya. Iya dong, kalau yang nggak ada goncangan, saya tanda tanya loh. Kalau ada goncangan, ada masalah, berarti Tuhan izinkan kita menghadapi masalah itu, menjadi dewasa dan menjadi pemenang. Dan ketika menang, pastinya kita akan dapat rewardnya. Promosi lah, berkat lah, gitu ya. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan, tiba-tiba Tuhan sediakan. Karena kita menang. Yang mengerti katakan amin. Ayat 2. Dikatakan di sini, supaya waktu yang sisa, ya, saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus nggak lama lagi datang. Ya, jadi siap-siap ya, yang penting berjaga-jaga. Jangan sampai tertidur. Makanya nih, jangan sampai tertidur. Jadilah 5 gadis bijak. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Nah, kedagingan. Pak, saya pengen punya mobil yang ini loh. Saya pengen punya rumah yang itu loh. Keinginan daging. Saya pengen jadi ini loh. Saya pengen jadi itu loh. Ikuti saja ukuran iman kita, kapasitas kita. Ingat kata-kata saya sekali lagi. Bagian anak-anak Tuhan, bagian hamba-hamba Tuhan adalah hidup berkecukupan.
Tuhan gak pernah biarkan kita sakit perut karena lapar. Gak akan pernah. Goncangan apapun kalau kita berjalan sama Tuhan, percaya sama saya, pasti lewatnya. Ya. Dan dikatakan gini, tetapi menurut kehendak Allah. Nah kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita anggap kita benar. Kita melakukan kebaikan nih, kita anggap, wah ini benar nih, ini Tuhan maunya begini nih. Belum tentu. Belum tentu. Kan saya sudah bilang, kalau ada masalah besar, serahkan kepada Tuhan. Jangan kita ambil alih pekerjaannya Tuhan. Uzza, waktu tabut Allah hampir tergelincir, karena tabut Allah dibawa oleh kereta gerobak yang dibawa oleh kerbau. Ya, oleh kerbau. Nah itu hampir tergelincir dan tabut Allahnya hampir jatuh. Uzza niatnya baik gak ingin menyelamatkan tabut Allah? Baik ya, niatnya baik ya. Tapi berkenan gak di hadapan Tuhan? Tidak, makanya kesamber. Spontan kesamber langsung mati. Kenapa? Apa yang manusia pikirkan baik, belum tentu berkenan di hadapan Allah. Jadi lakukan sesuai kehendak Allah. Kalau kita serahkan sesuatu masalah kepada Tuhan, Tuhan saya berserah, Tuhan saya tidak mampu. Saya angkat tangan. Saya percaya ketika kalian katakan itu, Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika turun tangan, Tuhan turun bekerja, jangan sok kepo. Misalkan Tuhan bilang, nah ini geser ini. Oh gak usah Tuhan, saya aja yang geser. Apa gak bagus begini Tuhan, geser ke sini aja. Jangan sekali-sekali ikut campur urusan Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan. Biarlah kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam karyanya. Kalau kita berusaha untuk jadi Tuhan, kita bisa kesamber seperti Uzza. Ya, ini penting nih. Saya kasih tahu nih, ini cara-cara dalam menghadapi masalah. Jangan coba-coba kita selalu menggantikan fungsi Tuhan. Tuhan punya jutaan cara, triliunan cara untuk menyatakan kemuliaannya. Nggak usah kita yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena nggak usah kita nyatakan, memang Tuhan sudah mulia kok. Gitu. Jadi jangan lakukan sesuatu sesuai keinginan kita, tapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, ada nggak ayat bagaimana kita menghadapi kesesakan yang terjadi dalam hidup orang percaya sehingga kita berkemenangan? Coba buka Roma 12 ayat 12. Ini 3 caranya. Secara Alkitab dan Paulus menghadapi hal-hal kayak gini. Yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ini cara pertama. Kalau ada masalah, kalian harus ingat satu hal. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman-Nya ya dan amin. Ada tertulis di kitab Taurat, masakan Tuhan yang berkata tapi tidak melakukannya? Ketika Tuhan berfirman, matahari terjadi. Ketika Tuhan berfirman, ada daratan. Ketika Tuhan berfirman, ada lautan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terlihat, tapi berkatnya bisa dirasakan. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan yang begitu sabar sama kita. Tuhan yang mau menuntun kita dan tidak pernah menyerah. Wow, keren tuh Tuhan kita. Dan kita tahu juga, apapun yang Tuhan izinkan dalam proses kehidupan kita di dunia ini, kalau kita tetap bersuka cita, maka keselamatan itu akan jadi milik kita. Ini pengharapan orang Kristen yang gak dipunyain sama yang lain. Hanya melalui Yesus satu-satu jalan dan kebenaran dan hidup kita bisa terima keselamatan. Jadi, goncangan boleh terjadi. Masalah boleh ada. Tapi pastikan satu hal. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Karena kalau kita gak punya Tuhan, habislah kita. Makanya karena kita punya Tuhan dan kita milik Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Pak, kok kesesakan disuruh sabar? Sabar itu kan makan waktu. Masa dalam kesesakan suruh lama-lama? Ya, betul ya, berpikirnya gitu ya. Saya berpikir gitu, Tuhan ini kok ayatnya kayak begini, sabar dalam kesesakan. Berarti saya kesesakan harus berlama-lama gitu.
Kan sabar itu berarti harus menunggu. Sabar itu kan perlu waktu. Lalu Tuhan ajarkan saya begini. Nah, seorang atlet yang hebat, dia perlu latihan nggak? Saya bilang, iya Tuhan perlu. Butuh waktu nggak? Butuh waktu. Artinya harus bersabar nggak? Iya. Ngeluh nggak dia? Ngeluh mungkin Tuhan. Aduh capek disuruh push up 20 kali sama pelatih. Habis itu disuruh squat jam. Habis itu jalan jongkok lagi. Jam 5 harus bangun. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Porsi makanan diatur. Bagi dia itu menderita nggak? Menderita Tuhan. Itulah yang disebut kesesakan. Tapi dia harus sabar untuk dapat kemenangan. Seorang pelajar yang berprestasi, juara umum, dia pasti belajar. Dia nggak mungkin bermain-main. Dia pasti hari-hari baca buku, belajar lagi. Pagi-pagi sudah bangun. Dulu saya gitu, kalau mau ujian pagi bangun. Gitu loh. Pagi subuh-subuh saya bangun, saya belajar. Makanya saya juara umum. Juara umum di SMP, juara umum di STM, juara umum di kuliah. Saya juara umum. Tapi harus ada harga yang dibayar, yaitu kesabaran. Nah, sabar dalam kesesakan itu juga diperlukan. Kenapa? Ketika kita sabar dalam kesesakan, maka otot-otot rohani kita sedang dilatih. Gak bisa kita lawan sesuatu yang gak terlihat tanpa latihan. Ini perlu nih, yang kita lawan ini gak kelihatan loh ya. Yang kita lawan gak kelihatan nih, kuasa-kuasa kegelapan. Gak bakal kelihatan punya. Saya banyak belajar tentang ini. Jadi kita harus dilatih juga otot-otot rohaninya. Melalui apa? Pergumulan. Melalui apa? Kesesakan. Supaya kuat. Tukang koran, walaupun anak-anak, kuat itu. Tiap hari dijemur. Kena hujan gak apa-apa itu. Coba anak-anak rumahan yang makan vitamin. Imbos lah, Cerebrofit, Gold lah. Kena hujan sedikit langsung pilek. Tapi tukang koran itu, anak tukang koran, penjual koran di lampu merah, dia karena sudah dilatih, kuat dia. Nah, makanya kita harus bersabar dalam kesesakan. Karena Tuhan izinkan itu untuk kita lebih kuat dan bisa bertumbuh. Yang kedua. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Nah ini penting sekali ya, saya banyak kesaksian tentang ini. Ketika ada masalah jangan panik, katakan kiri kanan jangan panik. Ingat doa. Ya. Kita ini sudah diurapi oleh Roh Kudus. Perkataan kita punya kuasa. Ya. Yang penting motivasi hati kita dalam kebenaran. Percaya, apapun yang kalian katakan di dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi. Yang terpenting, motivasi ya. Motivasi hatinya harus benar dulu. Jangan berdoa, Tuhan, saya nggak punya uang Tuhan. Toko emas di depan itu kelihatannya jadi sasaran empuk Tuhan. Kiranya berkati malam ini semua pada tidur dan pintu bisa dibuka dengan gampang, saya bisa ambil emas. Itu nggak boleh, itu di luar kebenaran. Gitu. Jadi, doanya harus motivasinya benar dalam kebenaran. Ketika kita benar dalam kebenaran, pasti itu akan terjadi. Saya sudah alami banyak itu. Nah, salah satunya tadi ketika negosiasi dengan yang penyewa, dia begitu keras. Penyewanya orang Medan, Bapak Ibu. Tahu ya karakter orang Medan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi puji Tuhan karena kebaikan Tuhan akhirnya dia setuju dan malah dia mau bantu. Ada masalah apa-apa? Doa. Jangan bersungut-sungut. Jaga perkataan. Jamu, kata ketua BPD, jaga mulut. Ya. Kalau ada sesuatu yang mengesalkan, jangan disampaikan. Kenapa? Iblis dengar. Nanti iblis bilang, wah dapat kangtau, saya dapat celah nih. Bisa masuk. Jangan. Berkata-kata boleh, di hati. Mau bersungut-sungut, marah-marah, di hati aja. Jangan diucap. Jangan diucap. Lalu kita minta tolong sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Melalui apa? Doa. Satu hari saya tertuduh, di hari apa itu saya tertuduh sekali. Karena saya mau mengerjakan pintu pengkhotbah rusak, dan saya mau mengerjakan dia punya kusen. Tiba-tiba istri saya bilang, jangan hari ini karena mami sibuk, harus begini, harus begitu. Rabu. Karena ada mau bikin soto katanya. Wah, bikin soto. Bikin soto, masak ini, masak itu. Wah, pokoknya banyak. Dia ngomong banyak. Kepala saya pusing. Saya diam aja. Tuhan, ini perempuan yang kau tempatkan di sebelah saya ini luar biasa, Tuhan.
berkuasa mulut dia sampai saya nggak ada damai sejahtera. Saya bilang. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kayak gitu udah deh, saya nggak mau kerjain lagi deh, capek saya kerjain. Gitu. Saya sempat give up, saya sempat menyerah dan saya bilang, belum lama ini kejadian. Saya bilang, kenapa saya nggak disupport sama orang yang bisa support saya? Padahal ini saya anggap teman pewaris. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya berapa kali doa, Tuhan kalau saya ke surga, tolong angkat istri saya juga. Karena dia teman pewaris saya. Tapi sekarang saya tambahin doanya, tolong angkat istri saya, keluarga saya, dan anak-anak rohani saya semua. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, jadi saya sempat give up. Gitu. Dan iblis mulai masuk dari celah itu. Makanya kamu jangan kerja di rumah Tuhan, gak ada gunanya. Lihat aja pencobaan demi pencobaan diizinkan. Saya bilang, itu bagus buat saya. Karena semakin saya banyak dicobai, semakin saya banyak lulus ujian, saya semakin kuat. Benar gak? Bosan masalahnya. Ini lagi masalahnya gitu. Tapi lama-lama kuat, udah biasa. Kalau pertama kali cubit, aduh sakit. Dicubit, aduh jangan perih-perih. Sekarang cubit, ya baru begini gak berasa. Pukul dong. Nah, itu udah terbiasa. Ya. Tuhan mau didik kita seperti itu. Kita jadi kuat, bertumbuh, dan dewasa. Ketika saya perkatakan itu, iblis masuk. Ketika iblis masuk, seperti lagu anak-anak, balonku ada 5, pecah 1, hatinya jadi galau. Ya kan? Hati jadi kacau kan? Balonku ada 5, gitu kan? Jadi kacau. Nah ketika jadi kacau, apa yang terjadi? Saya tidak bisa berdoa, Bapak Ibu. Iblis tertawa itu. Kenapa? Kalau saya berdoa, doa orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Bayangkan saya nggak bisa berdoa sama sekali loh. Karena di hati saya, itu saya merasa bahwa Tuhan nggak sayang sama saya. Iblis cabut kata-kata itu, dia bilang gini, kamu nggak dikasih, kamu nggak disayang. Itu cara iblis nuduh kita. Ketika ada masalah seakan-akan itu. Kamu ditinggalkan Tuhan, kamu nggak disayang. Lihat, kamu percuma kamu ke gereja. Percuma kamu pakai salib, percuma kamu baca Alkitab, percuma kamu saat teduh, percuma kamu berdoa. Lihat, Tuhan nggak bantu kamu kan. Itu kerjanya si iblis tuh. Lalu saya nangis di hadapan Tuhan. Saya lupa hari apa gitu saya nangis di hadapan Tuhan. Berapa kali saya nangis? Mungkin ada 2 atau 3 kali saya nangis. Betul-betul nangis. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, Engkau tahu motivasi hati saya dalam melayani. Saya tidak pernah mau curi kemuliaan-Mu, saya tidak pernah mau ambil keuntungan, saya tidak pernah memikirkan uang, saya tidak pernah memikirkan apa-apa. Saya hanya mau menyenangkan hati-Mu. Pulihkan saya. Roh pendakwa, roh intimidasi, dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir dan saya bakar dengan Roh Kudus. Saya bilang. Saat itu juga tiba-tiba pulih. Cepat sekali Bapak Ibu, pulih. Dan saya merasa damai sejahtera yang begitu luar biasa. Dan saya bisa berdoa lagi. Ya. Jadi ingat, ada 3 untuk menghadapi ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Firman Tuhan, ya dan amin. Ya. Jadi jangan ragu, jangan apa. Iblis tuh pasti bilang itu, mana firman Tuhan? Ingat, Tuhan Yesus dicobai iblis melalui firman. Ya. Jadi kita harus mengerti firman, itu yang pertama. Kedua, bersukacita dalam harapan. 2, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan diizinkan Tuhan untuk melatih otot rohani kita, untuk membuat kita lebih kuat, untuk membuat kita lebih bertumbuh, untuk membuat kita lebih dewasa. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Jangan lupa berdoa. Apapun masalahnya, saya percaya ketika kita berdoa pasti ada jawaban. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kesimpulan khotbah hari ini, proses dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan untuk membuat kita menjadi kuat, tahan uji, dan semakin dewasa. Apapun yang Tuhan izinkan adalah kebaikan. Bahkan akhirnya kebaikan yang membawa kita kepada berkat, pengudusan, pertobatan, dan keselamatan. Segala pencobaan, segala ujian yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang mengerti katakan yes. Ya. Jadi percayalah, Tuhan kita mengizinkan segala sesuatunya untuk kebaikan kita semua. Ingat, kalau dalam kesesakan ada 3 hal yang harus kita ingat. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga,
bertekunlah dalam doa. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita ulang dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi bernyanyi. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kalau kita saat ini mungkin dalam kesesakan, dalam pergumulan, seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, seakan-akan tidak akan ada pintu, tapi percayalah, Tuhan mengasihimu. Tuhan berbicara padamu hari ini bahwa kesesakan yang kau alami, pergumulan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu, dan Tuhan yang setia akan membukakan jalan buat Tuhan. Izinkan kesesakan karena Tuhan mengasihi. Tuhan ingin membimbingmu menjadi kuat dan bertumbuh, menjadi dewasa. Oleh sebab itu, perbaharui pikiranmu seperti Kristus Yesus, yang walaupun mengalami penderitaan badani, tapi dia tetap taat dan setia sampai mati untuk memberitakan kasih Bapa di surga. Begitupun kita, ketika Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, Allah mengasihi kita, maka sudah saatnya kita mengasihi Dia melalui penderitaan yang tidak harusnya kita tanggung, tetapi kita tanggung untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita tanggung untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Kita tanggung sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, penderitaan di sini hanya sementara. Kalau kita menang melewati penderitaan yang Tuhan izinkan, maka kita akan memperoleh berkat, yaitu berkat keselamatan di surga sampai selama-lamanya. Jangan takut dengan pergumulan hidup, tapi bersukacitalah dalam pengharapan.
Bersabarlah dalam kesesatan dan bertekunlah dalam doa. Percayalah, Tuhan yang adalah sumber kemenangan akan memberikan kemenangan kepada kita, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Bapak-Bapak buat firman. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami semua. Firman-Mu akan melepaskan kami dari keterikatan. Dan kami percaya saat ini juga anak-anak-Mu sudah menerima berkat sorgawi yang dari Bapa, materaikan apa yang sudah Kau sampaikan ke dalam hidup mereka, sehingga mereka bukan hanya mendengar mengerti, tetapi melakukan firman dan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur buat segala kebaikan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, saat ini juga pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kekuatan, berkat kesetiaan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.